Halo semuanya, balik lagi di channel saya Jason. Pada kesempatan kali ini saya mau ngasih beberapa tips untuk memo 3BLD atau maksudnya itu memorisasi 3x3 blindfolded atau 3x3 tutup mata. Jadi eh, saya bakal ngasih 5 tips ya di sini. Jadi untuk tips pertama itu kita langsung aja. Ini di video kali ini saya ngomonginnya itu kalau kalian tuh udah bisa lettering scheme ya, konsep lettering scheme. Maksudnya itu apa lettering scheme? Jadi kita mengubah setiap warna di sini itu menjadi huruf-huruf. Jadi nanti yang kita hafalin itu adalah huruf. Jadi contohnya seperti ini huruf A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G, ini H, ini J, ini K, L, M, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, seperti itu. Nah untuk counter juga sama kayak H tadi. Nah seperti itu lettering scheme. Nah untuk tips pertama yang saya mau kasih tahu itu adalah kalian harus mengubah si huruf-hurufnya ini. Contohnya kalian udah menghafalnya ya. Contohnya itu saya bakal kasih contoh. Jadi kalian tuh harus mengubah huruf-huruf itu menjadi sebuah kata gitu. Contohnya seperti ini. Saya mau ngasih contoh seperti ini. Contoh seperti ini. Huruf ini kan buffer saya di sini ya. Ini saya masih pakai metode Outpokman. Kita ngomongin metode Outpokman di sini. Untuk di sini ini di sini buffer saya. Buffer ini kita mau ke huruf C, habis ke C itu kita ke W, habis itu kita ketemu buffer fish kita. Nah, huruf C sama W ini kita bisa bikin kata jadi cewek ya. Kita bisa bikin jadi cewek, jadi otak kita tuh lebih mudah memahami daripada memahami suatu kata gitu. Daripada kalian hafalin hurufnya itu huruf-hurufnya kayak C, W gitu. Jadi kayak apa ya, terlalu abstrak atau terlalu aneh gitu. Jadi mending kalian buat kata gitu. Jadi kayak ini kan udah kita coba ya. Ini huruf C kita eksekusi, habis huruf W gitu. Seperti ini. Contohnya untuk kayak huruf-huruf X gitu, X sama J itu kan kayak kalau kalian bikin kata itu jadi tips berikutnya itu contoh yang saya mau kasih tahu ini langsung kalian buat letter pairnya itu dua huruf itu jadi satu kata ya. Jadi dua huruf itu jadi satu kata. Jadi contohnya kalau tadi kan cewek kan nggak bukan satu suku kata ya. Jadi tapi kalau kalian misalnya lebih dari satu suku kata tapi kalian bisa nyangkut di otak atau nyangkut di memo kalian atau lebih hafal lah istilahnya, ya kalian pakai aja gitu, kenapa enggak. Kalau saya kan tadi yang C sama W kan cewek jadi lebih gampang ya, lebih gampang hafalnya gitu karena itu emang eh, ya umum lah katanya gitu. Nah kalau yang tadi saya kasih lihat, kalau misalnya huruf X sama J, contohnya paling susah itu kayak menurut saya di huruf buat nyari katanya itu di huruf X deh. X itu agak susah ya. Jadi kalau tips dari saya tuh kalian ubah X nya itu jadi kayak huruf S gitu. Jadi kayak contohnya kalau X sama J saya pakainya itu jadinya itu kalau XJ itu jadi soju gitu. Jadi kayak jadi X itu diubah jadi SH gitu. Jadi soju gitu kan. Eh kalau XK gitu jadi shoka gitu. Jadi lebih gitu lah. Jadi agak lebih mudah. Jadi kalian bikin-bikin kata aja sendiri, kalian catat dulu letter pair gitu. Letter pair kalian bagaimana, jadi setiap huruf dari mana ke mana itu katanya apa gitu. Contohnya kayak dari W ke C itu kan jadi WC gitu. Terus kayak apa ya? Eh apa ya? Hmm, kayak AN jadi N gitu. Pokoknya kalian bikin aja kayak gitu. Intinya sehafal kalian aja. Nah, untuk tips ketiga, tadi untuk tips pertama kan kalian intinya harus sudah bisa lettering scheme atau enggak kalian harus bisa harus mengubah setiap huruf-huruf ini atau kalian yang kalian memorisasi itu jadi kata. Nah, yang selanjutnya kan memorisasi, tapi memorisasi ketika kalian udah mengubahnya menjadi sebuah kata disarankan jadi satu suku kata aja. Nah, untuk tips ketiga ini saya
eee, ngasihnya itu jadi eksekusi itu sebenarnya pengaruh ya, contohnya kalian mau memorisasi itu kayak sub 1 gitu, sub 1 menit. Nah, kalian contohnya udah hafal nih memo memo kalian gitu. Ini kan kita berarti mainan sama waktu ya, jadi memonya tuh harus cepet. Berarti kalau memo kita lambat ya nggak nyampe sub 1. Kalau misalnya kita cepet bisa nyampe sub 1 gitu. Nah, contohnya kalian udah memo sub 1 nih. Pas kalian memo itu pas kalian eksekusi, ternyata eksekusi kalian lambat gitu. Nah, bisa aja kalian lupa gitu. Karena ya memonya nggak terlalu kuat gitu. Karena kalian pakai ya short term gitu. Kalau ya sebenarnya short term itu paling bagus di 3 BLD ya. Kalau long term itu kalau kalian baru mulai 3 kali 3 BLD itu saya sarankan long term dulu ya. Maksudnya short term long term itu apa? Kalau short term itu memorisasi atau memo jangka pendek. Kalau long term itu memorisasi jangka panjang ya. Contohnya jadi kalian hafalin gitu. Nah, habis kalian contohnya ini yang short term ya kalian hafalin hafalin gitu. Nah, habis itu kalian langsung eksekusi gitu. Kalau long term kalian bisa hafalin dulu terus habis itu kalian cek lagi, kalian hafal lagi, cek lagi gitu. Seperti itu. Intinya kalian harus cepat. Jadi kalau kalian cepat dieksekusi, pasti kalian cepat di memonya gitu. Pasti kalian lebih pede lah gitu. Nah, untuk tips selanjutnya kalian harus eh, jika kalian misalnya latihan gitu. Nah, latihannya itu mungkin kita harus mikirnya tuh kita harus latihan banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian udah misalnya agak-agak capek gitu, misalnya kalian pas latihan udah kebanyakan memorisasi dari sebelum-sebelumnya gitu kan, udah main banyak. Terus kalian pas coba-coba solve selanjutnya, ternyata memonya udah mulai berantakan atau udah mulai agak pusing gitu kepalanya. Itu mending di stop aja gitu atau enggak kalian istirahat bentar baru dilanjut lagi. Nah, itu. Soalnya tetap aja gak guna gitu kalau misalnya kalian capek terus kalian paksain gitu, nggak bakal nambah apa-apa, malah makin pusing jadinya. Nah, untuk selanjutnya itu kalian bisa eh kalian bisa latihan terus memonya itu kalian targetin. Contohnya kita kalau mau sub 1 kalian bisa terus latihan. Contohnya kalau kalian mau latihan sub 1 memo kalian jadi pas kalian latihan memo contohnya udah lewat dari sub 1 kalian ulang lagi gitu. Kalau misalnya mau latihan sub 30 detik ya kalau udah lewat 30 detik kalian ulang lagi gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Ya itu aja sih tips dari gua. Jadi ya kalau misalnya ada kekurangan sih ya mohon maaf atau salah kata atau salah informasi gitu aja sih. Thank you.